Pertanyaan yang berulang muncul di publik itu keadilan yang proporsional. Jadi ketika publik mempertanyakan kenapa Reza Gladys tidak diperiksa, itu pertanyaan wajar dalam kasus yang melibatkan uang miliaran dan dugaan kejahatan yang sejak awal sudah tercium oleh pihak yang mengirim uang. Karena pada akhirnya keadilan tidak dapat dipilih, ia harus diterapkan ke semua pihak tanpa pengecualian. Bagaimana menurut Anda? Bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan putusan pengadilan tinggi DKI itu, menurut saya bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ada liris dari BPOM, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya. Itu sekali lagi saya mengatakan bahwa kedua putusan ini seharusnya itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Udah kangen banget, pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Ya, mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini insya Allah terkabul sama Allah. Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya. Putusan banding ini terasa tidak rapi sejak dibaca dari awal. Ismail Marzuki, asisten Nikita Mirzani, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Namun di saat yang sama, tuduhan pencucian uang terhadapnya dinyatakan tidak terbukti. Yang aneh, baik Ismail maupun Nikita Mirzani sama-sama disebut ikut melakukan perbuatan yang sama. Disinilah masalahnya. Kalau 2 orang disebut ikut melakukan, seharusnya ada satu pihak yang jelas memegang peran utama. Tidak mungkin semua hanya disebut ikut, tapi tidak ada yang berdiri sebagai pelaku inti. Logika dasarnya sederhana. Orang ikut karena ada yang memimpin atau mengendalikan. Nikita Mirzani diputus ikut melakukan pemerasan dan juga ikut dalam pencucian uang. Sementara Ismail Marzuki diputus ikut melakukan pemerasan tapi dibebaskan dari pencucian uang. 2 orang diberi label yang sama, tapi akibatnya berbeda. Kalau Ismail memang tidak menguasai atau mengatur aliran uang, itu bisa diterima. Tapi putusan tidak menjelaskan itu. Tidak ada uraian yang jelas siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima, dan siapa yang hanya menjalankan perintah. Perannya dibuat sama, tapi tanggung jawabnya dipisahkan. Di titik ini, putusan kehilangan konsistensi. Bukan karena siapa yang diadili, tapi karena penjelasannya tidak utuh. Kalau satu orang dibebaskan dari pencucian uang, maka alasan pembedaannya harus terang. Tanpa itu, keputusan terlihat dipaksakan. Ini bukan pembelaan pribadi. Ini soal akal sehat. Putusan boleh berlaku, tapi ketika logikanya tidak nyambung, wajar jika publik menilai ada yang janggal. Karena hukum seharusnya lurus, bisa dipahami, dan masuk akal. Bagaimana menurut Anda? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini kata kuasa hukumnya, dia ingin bebas. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ya, konflik ini kan waktu kemarin dengan banding kan hukumannya bertambah jadi 16 hakim dengan kasasi. Melihat proses hukum yang berjalan dan dilakukan oleh kita sejauh ini, ya, tentunya proses kasasi itu ada merupakan suatu upaya hukum baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa terkait putusan yang dirasa keberatan atau tidak sesuai, baik itu tingkat pertama maupun tingkat banding. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita lihat dalilnya seperti apa.
menggugurkan dulu predikat crime ya. Kalau kita bicara TPPU, maka TPPU ini tidak akan terbukti. Di situ yang harus dibuktikan adalah kekhilafan hakim atau terkait masalah adanya penerapan iudex iuris, penerapan hukum yang salah dari proses tingkat pertama maupun kasasi. Di situ yang harus dibuktikan oleh pengacara Nikita Mirzani dalam menyusun memori kasasi. Oke. Ya, ketika kasasi nanti, apakah juga akan hukumannya akan tetap bertambah? Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa juga tetap. Seperti itu. Jadi harus berpikir ulang Pak ketika nanti di kasasi Ya mengajukan tentunya kalau memang mau menempuh kasasi harus dengan dalil yang logik, dalil yang kuat, yaitu balik lagi fokus pada bantah pada unsur predikat crime-nya daripada TPPU-nya itu. Tapi jeratan hukumnya untuk kasus TPPU menjadi 6 tahun ya Pak, itu sudah hukuman maksimal untuk 6 tahun sendiri. Ya kita lihat TPPU-nya pasal berapa ya di situ. Kita jadi kalau TPPU kita bantah predikat crime-nya dulu di sini. Oke, Bang Arfi, kalau untuk kasasi ini nanti Nikita hukumannya nih bisa bertambah atau bisa bertambah, berkurang atau bisa tetap seperti itu. Oke. Ya, makasih Bang. Oke. Yuk. Ya, begini ya. Saya pikir mereka ini kan sudah tua ya dan begitu berpengalaman saya pikir. Tapi kalau putusannya seperti ini kan luar biasa saja. Artinya apa? Ini kan menjadi lawakan ya oleh para penegak hukum yang ada di luar sana. Ya, kalau dikatakan TTPU-nya itu terbukti, ini adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru sekali kalau menurut saya. Ya, apakah mereka ini paham dengan apa yang dimaksud TTPU? TTPU itu adalah tindak pidana terorganisir. Makanya salah satu unsurnya di situ ada namanya turut serta. Ngerti nggak apa yang turut serta itu? Turut serta itu artinya pelakunya ada pelaku utama, ya, dan ada pelaku-pelaku lain, ya. Artinya apa? Semua yang terlibat di dalam perbuatan itu, peristiwa itu harus semuanya dihukum, ya. Di dalam undang-undang TTPU ini ya, di situ ada namanya pelaku aktif, ada pelaku pasif, ya. Aktif itu apa? Aktif itu yang melakukan, yang mentransfer. Pasif itu apa? Yang menyediakan, ya kan? Menyediakan rekening, itu namanya pelaku pasif. Itu misalnya contoh-contoh seperti itu. Artinya apa? Tindak pidana TTPU itu tidak bisa hanya satu orang yang dijadikan terpidana, tidak bisa itu. Itu kekeliruan yang pertama. Dan kedua, kekeliruan yang pertama kalau itu pertanyaannya, hakim pengadilan tinggi ini tidak paham itu asas legalitas. Coba lihat ini tuh putusannya. Pertimbangannya satu asas. Karena di kita telah membelanjakan uang yang diduga dari hasil kejahatan itu. Itu hanya satu. Terus bagaimana dengan asas legalitas bahwa seseorang itu tidak dapat dipidana apabila unsur perbuatan itu tidak selesai atau sempurna atau cukup, ya, tidak terpenuhi. Nah, ada unsur pokok di dalam TTPU itu apa? Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya. Lah, saya pikir gini, anak kecil saya pikir tahu itu apa sih menyembunyikan, menyamarkan. Nah, kalau nih kita dianggap bahwa itu menyembunyikan, menyamarkan, lah, yang transfer itu kan RG sendiri, ya. RG sendiri yang melapor, katanya bagaimana sih yang melapor. Dan kedua, notif, ya, bukti transfernya itu atas nama Nikita, ya kan. Kemudian rumah yang dibeli Nikita itu juga atas nama Nikita. Terus di mana itu menyembunyikan, menyamarkan? Itu dulu. Artinya hakim ini menyatakan Nikita bersalah itu tidak paham namanya. Satu, dia tidak mengerti apa itu undang-undang TTPU. Ya. Dia tidak mengerti bahwa TTPU itu adalah kejahatan terorganisir. Artinya pelakunya itu lebih daripada satu orang. Ada pasif, ada aktif. Dan kedua, hakim ini apakah tidak paham benar ataukah pura-pura paham
tentang asas legalitas itu. Ya, namanya orang hukum itu harus paham lah. Itu kan diatur dalam pasal 1 ya, ayat 1 itu. KUHP itu, KUHP itu. Ya. Bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Lucunya di dalam putusan itu hanya satu unsur yang dianggap terpenuhi, yaitu unsur membelanjakan hasil uang kejahatan. Hanya itu saja. Oke, yang lain? Cukup. Kasus hukum Nikita Mirzani memasuki babak baru. Melalui tim kuasa hukumnya, Nikita resmi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak Nikita tidak puas dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Pernyataan kasasi disampaikan oleh kuasa hukum Nikita, Galih Rakasiwi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Desember 2025. Galih memastikan seluruh dokumen telah lengkap dan ditandatangani langsung oleh Nikita Mirzani. Galih menegaskan pengajuan kasasi ini dilakukan karena pihaknya tidak sependapat dengan putusan di tingkat pertama juga di tingkat banding. Tim kuasa hukum kini memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dan menyerahkan memori kasasi yang berisi keberatan atas putusan sebelumnya. Proses kasasi sendiri akan berupa pemeriksaan berkas tanpa kehadiran terdakwa. Meski menyadari adanya risiko hukuman bisa diperberat, Galih menyebut keputusan kasasi telah dipertimbangkan dengan matang. Galih juga menyampaikan Nikita dalam kondisi sehat dan optimis menghadapi proses hukum. Nikita juga ingin bebas sehingga menempuh jalur ini. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar kepada Nikita Mirzani atas perkara ITE dan tindak pidana pencucian uang, lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.